Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua. Oke, tak lupa kita ucapkan puji syukur dulu atas karunia Allah sehingga kita bisa masih diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar bersama pada saat ini. Kita akan belajar bersama yaitu tentang barisan dan deret aritmatika. Kalian kelas 11 bersama saya Rini Utami, SMA Negeri 1 Prambanan Klaten tahun 2020. Anak-anakku sekalian, di sini saya akan mengingatkan kembali barisan dan deret aritmatika. Tujuan pembelajarannya, nanti peserta didik diharapkan dapat menyajikan hasil dan menemukan pola barisan dan deret aritmatika. Anak-anakku sekalian, kita mulai saja. Barisan aritmatika. Sebagai contoh misalnya ada bilangan 7, 10, 13, 16, dan seterusnya berlanjut sampai tak terhingga. Perhatikan bilangan tadi. 10 dikurangi 7 sama dengan 13 dikurangi 10. Sama dengan 16 dikurangi 13. Ya toh, 10 dikurangi 7 ternyata sama dengan 13 dikurangi 10 sama dengan 16 dikurangi 13, yaitu berapa? 3, ya. Selisih dua bilangan berurutan pada barisan di atas, barisan aritmatika, disebut dengan beda, yang biasanya disimbolkan dengan huruf B kecil. Diambil dari huruf pertama kata beda, huruf pertamanya adalah B. Sehingga sekali lagi, selisih dua bilangan berurutan disimbolkan dengan huruf B kecil. Oke. Sedangkan bilangan-bilangan yang menyusun menjadi barisan disebut suku. Bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga disebut suku. Suku biasanya disimbolkan dengan huruf N kecil. Sedangkan suku ke N disimbolkan dengan UN. Ini tadi bilangan ke-1, suku ke-1. Bilangan kedua, suku kedua. Bilangan ketiga, suku ketiga. Dan seterusnya. Yang lebih khusus lagi, suku pertama biasanya disimbolkan dengan A kecil, di mana A diambil dari suku awal, dari kata awal huruf A, sehingga simbolnya A kecil. Sekali lagi, selisih dua bilangan simbolnya B kecil, suku simbolnya N kecil, suku ke N simbolnya UN, dan suku pertama, khusus untuk suku pertama, simbolnya A kecil. Kita mulai suku ke N. Bagaimana itu suku ke N, barisan aritmatika? Tadi kita sudah melihat ada 4 bilangan. Suku kedua tadi A plus B. A tadi apa? Suku awal. B tadi apa? Ya, beda. Suku awal, suku pertamanya tadi berapa? 7. Bedanya, selisih dua suku berurutan tadi berapa? 3. Ya, suku kedua 7 ditambah 3. Benar tidak? Berapa 7 tambah 3? 10. Suku keduanya tadi berapa? Iya, betul. Ternyata sama. Suku kedua adalah 10. Suku ketiga juga begitu. Suku ketiga, apakah benar? Suku kedua ditambah beda. Suku keduanya tadi berapa?
Oke. Selisihnya tadi berapa? Iya. Nah, berapa 10 tambah 3? Iya. Sekarang, suku pertamanya tadi berapa? Oke. 2 kali beda. Bedanya tadi berapa? 3. 2 kali 3 berapa? 7 ditambah 3. Maaf, 7 ditambah 6. 13. Betul tidak suku ketiga itu 13? Iya. Sehingga betul tak? Kemudian, suku keempat adalah suku ketiga ditambah beda. Suku awal ditambah 3 kali beda. Kembali kita ulang dari awal. Suku kedua A ditambah 1 beda. Suku ketiga A ditambah 2 beda. Suku keempat A ditambah 3 beda. Sehingga nanti kalau suku kelima berapa? Ya, A tetap A. A ditambah, oke, 4 beda. Dari pola tadi, kita kan juga nanti harusnya bisa. Dapatkah ditentukan suku ke-7, suku ke-23, dan suku ke-50? Iya, dapat. Semua dapat, oke. Suku ke-7-nya berapa? Kembali tadi, suku kedua A ditambah 1 beda. Suku ketiga A ditambah 2 beda. Suku keempat A ditambah 3 beda. Sehingga kalau suku ketujuh, iya A ditambah 6 beda. Suku ke-23, iya A ditambah 22 beda. Suku ke-50, iya A ditambah 49 beda. Oke. Bisa ya? Berapa suku ke-7? Tadi A ditambah 6 beda. A-nya tadi berapa? 7. Bedanya tadi berapa? 3. Sehingga 6 ditambah, iya, 6 kali 3. Berapa hasilnya? 25. Berapa suku ke-23? A ditambah 22 beda. 7 ditambah 22 kali, iya, 66. 66 ditambah 7, 73. Oke, mudah kan? Ya, daripada tadi kalau kita urutkan lebih mudah menggunakan ya suku ke N tadi. Sehingga suku ke N dari barisan aritmatika dapat ditentukan dengan menggunakan rumus yang kita peroleh tadi. Ya, UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Tadi diambil. Kalau ini U2, A-nya tetap 2 dikurangi 1 kali B. Kalau tadi 7, A ditambah 7 kurangi 1 kali B. Tadi U50 tadi, A ditambah 50 dikurangi 1, 49 kali B. Mudah bukan? Oke. Sekarang kita lanjutkan pada deret aritmatika. Deret aritmatika itu merupakan penjumlahan dari semua anggota barisan aritmatika secara berurutan. Nah, contoh tadi 7 tambah 10 tambah 13 tambah 16 tambah dan seterusnya. Kalau ditambah dijumlahkan menjadi deret. Oke. Sekarang kita jumlahkan berapa jumlah 4 suku pertama tadi. Ini kan ada 4 suku. Bilangan pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Kita jumlahkan 7 tambah 10. Iya, 17. 17 tambah 13. Oke, 30. 30 tambah 16. Iya, 46. Bagaimana jika akan ditentukan yang ditanyakan itu jumlah dari 100 suku pertama. Sedangkan ini tadi berapa suku? Cuma 4 suku. Nah, kalau 100 suku pertama bagaimana? Tentunya kita akan merasa kesulitan. Mosok diurutkan sampai 100. Untuk itu, di sini akan kita
Coba cara yang lebih enak dengan menggunakan rumus nanti. Bagaimana caranya? Oke, kita misalkan tadi jumlah 4 suku pertama. S4 diambil dari sigma. Jumlah 4 suku pertama sama dengan tadi ada 7 tambah 10 tambah 13 tambah 16. Kita jumlahkan. S4 kita ditambahkan ini. Nah, 7 tambah 10 tambah 13 tambah 16 itu kan juga bisa saya tuliskan 16 tambah 13 tambah 10 tambah 7. Betul? Iya. Nah, kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan. S4 ditambah S4 ada berapa? 2. Ya, 2S4. Kemudian 7 tambah 16 23. 10 tambah 13. Iya. 13 tambah 10. Oke. 16 tambah 7. 23. Nah, saya tulis kembali di sini tadi hasilnya kan 2S4 sama dengan 23 ditambah 23 ditambah 23 ditambah 23. Sama semua toh? Sehingga 2S4 sama dengan 4 kali 23. Ada 23 sebanyak 4. Sehingga S4 saja sama dengan 4 kali 23 dibagi 2. Nah, perhatikan tadi ini yang terakhir ini. Ternyata S4 dapat dicari dengan mengalihkan hasil penjumlahan suku pertama dan suku keempat. Ya, menjumlahkan suku pertama dan suku keempat. Jumlah 4 suku. Suku pertamanya tadi berapa? 7. Suku keempatnya tadi berapa? Berapa? 16. 7 ditambah 16. 23. Kemudian baru dibagi 2. Jadi sekali lagi jumlah 4 suku pertama ternyata adalah dengan mengalihkan jumlah suku pertama dan suku keempat. Nah, ini 4 dikalikan suku pertama ditambah suku keempat kalikan 4 dibagi 2. Analogi dengan hasil tadi, jumlah n suku pertama dari suatu barisan dapat dicari dengan rumus. Kalau ini tadi n-nya 4. N-nya 4, ini n-nya 4, ini 4. Kalau di sini n, sehingga ya Sn sama dengan tadi suku awal ditambah UN kalikan N. Ini tadi 4-nya. Dibagi 2. Ini dijumlahkan tadi 7 ditambah 16 kalikan tadi 4. Ini 4 dibagi 2. Bagaimana? Iya. Tapi kembali lagi tadi, UN tadi kan ada rumus UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Sehingga SN juga bisa saya tuliskan 2A ditambah N min 1 kali B dikalikan N dibagi 2. Tapi sekali lagi rumus pertama tadi sudah bisa kita gunakan, yaitu SN sama dengan suku pertama ditambah suku terakhir dikalikan N dibagi 2. Apakah bisa dipahami? Apakah sudah jelas? Untuk lebih jelasnya silahkan kalian coba digunakan untuk mencoba soal-soal yang ada dalam buku panduan, atau bisa juga kalian cari lewat internet atau yang lain. Monggo silahkan. Saya yakin kalian akan lebih jelas dan lebih paham lagi. Oke, saya rasa demikian. Terima kasih. Selamat belajar. Sukses selalu untuk kalian. Sekali lagi, jangan lupa berdoa. Memohon pada Allah, mudah-mudahan